Hosea pasal yang ke-13. Murka Tuhan akan menimpa Efraim. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang, persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan pergi kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-ngintip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu supaya diberinya engkau keadilan? Hai engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana. Sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun dia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Hosea pasal yang ke-14. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia menolak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Ayat yang kedua, tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang hijau, daripadaku engkau mendapat buah. Ayat ke-10, penutup. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.